Pagi hari ini, saudara, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 1 sampai 14. Mari boleh kita lihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai 14. Nanti saya akan bacakan seiring dengan penjelasan yang akan saya sampaikan, saudara, jadi tidak baca semuanya dulu. Saya ajak kita melihat di dalam ayat 1 dulu sampai ayat yang ketiga, saudara. Judulnya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Sampai di situ dulu, nanti berikutnya kita akan baca. Jadi, saudara, kita lihat di sini, Tuhan Yesus itu berikan perumpamaan tentang kerajaan sorga, diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan itu sebuah perjamuan kawin, saudara. Jadi ini sebenarnya sebuah kehormatan yang dilakukan oleh raja kepada rakyatnya, karena rakyatnya itu diberi kesempatan untuk bisa bersekutu dengan dia di dalam kerajaannya. Yaitu adalah dengan melalui daripada perjamuan kawin untuk anaknya yang dilakukan ini. Sehingga dia bisa mengundang rakyatnya itu untuk ikut di dalam sebuah pesta jamuan yang tentunya penuh dengan kebahagiaan, persekutuan, dan bisa datang menikmati makan bersama. Kalau kita lihat pada zaman itu sebenarnya mungkin raja bisa saja, saudara, dia bisa melakukan hal-hal yang lain di dalam dia mungkin membahagiakan anaknya. Misalnya raja itu tak selalu mengundang rakyat untuk bisa mengundang orang untuk membahagiakan mereka. Tapi dia juga bisa misalnya itu mungkin menaikkan pajak ya, memberi pajak yang lebih berat bagi rakyatnya sehingga menimbulkan satu kesulitan, mungkin memperkaya dirinya dan banyak hal yang dilakukan oleh raja-raja zaman dulu. Tetapi di dalam bagian ini, saudara, raja ini justru berbeda ya. Dia mengundang rakyatnya itu dan membuka satu relasi untuk dia bisa berkomunikasi dengan mereka. Sehingga rakyat ini sebenarnya diberi satu tempat yang sangat terhormat. Dan ini kalau kita melihat raja yang ada di sini adalah raja yang penuh kemurahan, penuh dengan belas kasihan, bahkan mengundang setiap orang, saudara. Ya, siapapun itu yang dengan segala latar belakang mereka sebenarnya diundang untuk menikmati jamuan ini. Yang walaupun sebenarnya mereka tidak layak ya, karena bertemu dengan raja itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kemudian ketika mereka diundang, sebenarnya ini satu undangan yang penuh dengan keistimewaan. Yang semestinya memang perlu diresponi dengan hati yang penuh sukacita ya. Karena ini undangan dari raja yang membawa mereka untuk menikmati sukacita, menikmati damai, menikmati satu persekutuan yang indah dengan raja dan juga dengan saudara-saudara yang lain. Kalau saudara melihat di dalam perayaan 17 Agustus misalnya 2023 yang lalu, saudara ya, itu kita menyaksikan di TV itu para undangan yang diundang oleh istana itu mereka sangat-sangat menikmati undangan dari istana itu. Ya, mereka bisa bernyanyi, berjoget bersama-sama, bersukaria, menikmati acara yang super mewah dan bergengsi itu, saudara. Mereka bisa berbusana pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia ya. Dan tentunya sebenarnya ketika mereka dapat undangan itu mereka senang. Dan saya kira kalau kita dapat, mungkin kita tidak menolak keundangan itu. Bahkan kita pasti menyambut dengan rasa senang. Karena ini undangan dari istana, dari raja, dari presiden, saudara. Nah, tetapi saudara, bagaimana dengan yang kita baca di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini? Agak berbeda ya, karena justru mereka tidak senang, nggak antusias.
Mereka tidak enjoy malah. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara, kemudian itu dikatakan mereka tidak mau datang. Meskipun mereka sudah diundang itu ya. Raja menyuruh hambanya supaya mereka datang. Memanggil mereka. Tapi justru mereka tidak mau datang. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya ini satu undangan yang sangat istimewa sekali untuk mereka. Tapi justru mereka tidak peduli. Padahal, saudara, Tuhan Yesus itu sebenarnya sedang mengumpamakan tentang kerajaan Allah loh. Tentang Injil yang sebenarnya memanggil setiap orang itu untuk berbagian di dalam kerajaan Allah. Karena Injil itu sebenarnya diberikan bagi manusia. Dan Injil yang dari Allah itu ketika dia memanggil setiap orang, Injil itu sebenarnya mau memberi satu tempat istimewa bagi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tak peduli latar belakangnya, apapun kondisi dia. Tapi Injil itu membuka pintu supaya setiap orang itu menikmati satu hidup yang berharga. Menikmati satu bahagia dari Tuhan. Menikmati satu berkat surgawi yang sudah disediakan Allah untuk manusia yang tidak layak sama sekali menikmatinya. Tetapi di dalam bagian ini kita lihat justru orang-orang tidak peduli dengan Injil. Orang-orang tidak peduli dengan tawaran keselamatan dari Tuhan. Ini tawaran, ini sebuah hadiah, ini sebuah pemberian yang sebenarnya diberikan oleh Allah, bukan karena manusia itu layak, bukan karena orang itu punya hak untuk memperolehnya. Justru ini diberikan bukan karena upaya manusia, bukan karena kelayakan. Tapi kita melihat di sini mereka tidak mau datang. Mereka tidak butuh. Mereka tidak peduli. Dan ini kalau kita lihat respon manusia sebenarnya di zaman ini saudara ya. Yaitu adalah mereka merasa tidak terlalu butuh Tuhan, butuh Injil, butuh keselamatan dari Tuhan. Dan kalau kita melihat di tengah segala kebingungan, di tengah segala ketidakmengertian daripada orang-orang yang menolak Injil itu, maka kemudian raja itu menyuruh sekali lagi ya di ayat yang keempat. Mari kita baca ya. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lainnya. Nah ini berbeda lagi. Pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi itu dijelaskan dengan lebih dalam lagi tentang mereka. Ini luar biasa loh, Injil kasih karunia dari Allah itu loh. Betapa manisnya. Ini kalau digambarkan di sini itu hidangan sudah disediakan. Lembu-lembu jantan. Wah, ini enak sekali. Ternak peliharaanku telah disembelih. Semua telah tersedia. Betapa saudara. Di dalam Injil kasih karunia daripada Allah itu menyambut setiap orang dengan digambarkan seperti sebuah hidangan yang sangat-sangat istimewa sekali. Jamuan yang penuh kasih, jamuan yang penuh penghargaan, penghormatan untuk menyambut mereka menjadi tamu di dalam kerajaan Allah. Ini kalau kita lihat betapa besarnya anugerah dari Allah yang menyambut orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak, supaya menikmati perjamuan di dalam sorgawi itu. Menikmati Injil itu. Menikmati keselamatan karena Kristus. Menikmati kebaikan, kasih dan perhatian yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Supaya hidup manusia yang tidak berharga menjadi berharga. Untuk hidup manusia yang tidak bernilai menjadi bernilai di hadapan Allah. Bahkan untuk hidup manusia yang begitu bobrok tapi dibikin menjadi istimewa sekali karena Injil daripada Allah. Tapi kalau kita lihat kemudian itu di dalam ayat yang kelima, namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu menyiksanya dan membunuhnya. Nah, justru kita melihat di sini adalah sesuatu yang aneh sekali ya. Justru orang-orang ini diundang tapi tidak mau mengindahkannya. Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka tidak mau undangan yang sangat istimewa ini? Apa yang membuat mereka itu tidak peduli? Nah, di sini jelas sekali ya. Karena memang mereka itu tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan berarti memang mereka tidak peduli.
Tidak mengindahkan berarti mereka hanya lebih mementingkan akan kepentingan dan urusan mereka sendiri. Makanya di dalam bagian ini dikatakan ada yang pergi ke ladangnya. Ada lagi yang pergi mengurus usahanya. Jadi lebih tertarik dengan kepentingan dirinya dan tidak memikirkan soal kepentingan jiwanya. Mereka hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi ini. Mereka hanya memikirkan tentang hal-hal yang terkait dengan urusan dunia yang sementara. Yang sebenarnya itu tidak pernah membawa sebuah keselamatan kepada mereka. Tapi itulah yang dilakukan oleh manusia. Dan kita tahu itulah yang dipertontonkan oleh dunia pada saat ini sebenarnya. Yaitu adalah mereka tidak peduli. Mereka tidak merasa itu adalah kebutuhan mereka mengenai Injil. Padahal kalau kita melihat Injil itu betapa bernilai, betapa berharga, dan betapa dibutuhkan oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan betapa besarnya kasih Allah kepada orang berdosa, kepada manusia yang memang kebutuhannya itu adalah Injil sebenarnya. Sampai Tuhan Yesus itu menggambarkan sedemikian rupa, kerajaan Allah itu sungguh luar biasa. Seperti seorang raja mengadakan perjamuan kawin, ini raja yang luar biasa. Raja yang penuh kasih, raja yang penuh anugerah, mengundang setiap orang. Bahkan kalau kita melihat sampai raja itu mengutus bahkan nabi-nabinya datang ke dalam dunia ini untuk supaya memberitakan tentang kerajaan Allah. Bahkan sampai dia mengutus putranya yang tunggal juga untuk hadir ke dalam dunia supaya orang tidak binasa di dalam dosanya. Tapi apa respon daripada manusia? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6, justru orang-orang yang diundang itu mereka menangkap hamba-hambanya itu. Mereka menyiksa dan membunuhnya. Tuhan Yesus sedang memberi satu gambaran seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Kepada mereka nabi-nabi datang, kepada mereka juga bahkan Kristus datang. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka membunuh para nabi. Mereka membunuh pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan juga orang Israel sendiri yang membunuh Kristus, yang menyalibkan Kristus sebenarnya di kemudian hari nanti kalau ketika setelah perumpamaan ini disampaikan. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara bahwa ini yang sebenarnya diberikan oleh Allah itu sungguh luar biasa. Dan khususnya kepada orang Israel yang mula-mula di mana Injil itu diberitakan kepada mereka. Tapi justru mereka menjadi penolak-penolak daripada kasih karunia Allah. Maka kita perhatikan ya, kalau kemudian Injil ditolak, kalau kemudian kasih karunia Allah ini tidak diterima, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Allah itu kalau sudah sampai kepada pintu di mana anugerah itu sudah tertutup dan tidak diberikan lagi. Oleh karena kekerasan dan penolakan manusia, ayat 8 itu, maka raja itu tidak main-main saudara. Ayat 7, di sana dikatakan murkalah raja itu. Kenapa dia murka saudara? Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kenapa Allah melakukannya? Karena memang Allah sudah sampai kepada batas, seperti ada batas anugerah, batas kemurahan, batas kesabaran. Karena mereka sendiri yang menolak, bukan Allah tidak mengasihi. Kalau kita melihat sebenarnya Allah itu mengasihi setiap orang, saudara. Tapi kalau sampai manusia itu menolak, berarti itu karena memang kebebalan, kedegilan, dan juga karena manusia itu sendiri yang memilih untuk melawan Injil Kristus. Sehingga murka itu akhirnya dialami oleh mereka. Dan khususnya orang Israel, saudara, harusnya mereka menyambut Injil ya. Karena mula-mula awal-awal Injil itu diberitakan kepada mereka. Dan apakah mereka menerimanya? Kalau kita lihat mereka tidak menerimanya. Harusnya mereka menjadi penerima dan kemudian menyalurkan akan anugerah Allah itu kepada bangsa-bangsa yang lain. Tapi justru kalau kita lihat kepada mereka yang diberi anugerah, mereka menyia-nyiakan. Kepada mereka yang diberi kasih karunia, justru mereka menginjak-injak kasih karunia Allah. Maka kalau kita melihat anugerah Allah ketika tidak lagi diberikan kepada mereka, maka kemudian Allah yang memberi anugerah itu kepada mereka, justru Allah juga yang memberi murkanya kepada mereka. Allah memurkai, karena memang mereka tidak bisa bermain-main dengan Tuhannya. Tuhan yang memberi Injil, Tuhan yang memberi panggilan yang penuh kasih karunia kepada orang Israel,
Tapi kemudian Tuhan yang memberi murka dan menghukum mereka. Karena mereka tidak mau percaya, tidak mau menerima Injil, dan tidak mau menyambut Kristus. Jadi Allah adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan kalau kita lihat. Karena dia murka. Tetapi saudara, kita melihat anugerah Allah itu sebenarnya disediakan untuk setiap orang. Untuk setiap suku bangsa. Untuk setiap manusia di dalam dunia ini. Makanya di dalam ayat yang ke-8 ya, Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini berkata, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin ini telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, Injil itu tidak hanya dikhususkan kepada satu bangsa. Baik kepada Israel khususnya. Tetapi Injil itu adalah diberikan sebenarnya untuk semua orang. Makanya kemudian di dalam bagian ini dikatakan, Raja itu menyuruh supaya mencari orang-orang yang lain. Orang-orang yang di mana saja, di jalan-jalan, orang-orang baik, orang-orang jahat. Memang Injil itu adalah disediakan untuk seluruh dunia. Untuk mereka yang di luar daripada Israel. Untuk mereka siapa saja, termasuk untuk kita. Tidak hanya untuk Yahudi, tapi untuk non-Yahudi. Sehingga Injil itu sebenarnya untuk menyelamatkan setiap manusia yang sudah berdosa. Dan di dalam bagian ini kalau kita lihat Injil itu dibuka. Pesta itu untuk setiap orang. Makanya di sana ada orang-orang baik. Ada orang-orang jahat. Ada orang-orang dengan segala latar belakangnya. Bisa menikmati satu jamuan, satu kasih karunia dari Allah. Nah, kita bersyukur saudara. Untuk orang-orang yang berbagian di dalamnya. Menikmati akan anugerah Allah ini. Menjadi tamunya Allah. Menjadi tamunya Tuhan di dalam kerajaannya. Dan ketika menyambut undangan itu sesuatu yang tentunya menikmati jamuan yang penuh kasih karunia. Jamuan yang penuh kasih yang mengubah hidup manusia. Dan itu yang dinikmati oleh orang-orang yang ada di sini. Dan tentunya raja itu senang. Tetapi saudara kemudian kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Lalu ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Dan ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu, dia terdiam ya. Kemudian raja itu berkata ya, lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara, di antara orang-orang yang datang, memang ini ada satu yang aneh ya. Di mana orang itu adalah justru dia datang dan tidak berpakaian pesta. Nah ini memang menarik ya. Justru orang ini bisa hadir tapi tidak berpakaian pesta. Nah apa yang terjadi dengan orang ini? Kalau kita lihat bahwa orang ini sebenarnya memang dia datang. Tapi disinilah kita lihat orang ini tidak menghargai raja sama sekali. Dia datang dengan cara dia sendiri. Dia tidak memakai pakaian pesta. Dan saudara, di dalam kerajaan Allah kita melihat bahwa sebenarnya setiap orang tidak mungkin dapat menikmati anugerah Allah. Tidak mungkin dapat menikmati persekutuan di dalam anugerah yang disediakan oleh Tuhan kalau bukan karena jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan dengan cara kita sendiri. Bukan dengan upaya kita sendiri. Tapi satu-satunya jalan yaitu adalah melalui anugerah di dalam Kristus. Melalui penebusan. Karena jalan untuk bisa mengalami persekutuan di dalam Allah hanya melalui Kristus dan tidak ada yang lain. Keselamatan, penebusan itu hanya ada melalui Injil Kristus. Nah kalau kita melihat orang ini, dia datang dengan upaya, dengan usaha dia sendiri. Saudara, di dalam kerajaan Allah mungkin juga banyak orang berupaya. Bagaimana mereka supaya bisa menikmati sorga, menikmati persekutuan dengan Allah. Maka tidak heran kemudian bagaimana orang mungkin
berupaya melakukan perbuatan baik dan juga dengan segala usaha-usaha yang dilakukanlah menjaga dirinya sendiri. Maka dengan ajaran-ajaran yang kalau kita melihat seolah-olah dengan diri kita, dengan kebaikan kita, bahkan dengan usaha kita, kita dapat menikmati persekutuan dengan Allah. Tapi firman Allah ini berkata tidak. Hanya melalui Kristus. Hanya melalui Yesus yang telah mati. Hanya melalui Yesus yang telah menebus. Dan hanya melalui anak Allah yang tunggal itu yang telah memberikan diri bagi kita. Itulah jalan untuk kita bisa menikmati persekutuan, menjadi tamu Allah, menjadi orang yang menikmati damai, sukacita, bersekutu dengan Allah. Maka Tuhan Yesus itu memberikan satu kalimat penutup di dalam bagian ini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kelihatannya di dalam pekerjaan Allah itu memang seperti orang ini, kelihatannya dia ada di dalam persekutuan dengan Allah. Nah ini seperti gandum dan lalang, saudara-saudara. Terkadang sulit dibedakan ya. Terkadang sulit dibedakan mana yang dipanggil, lalu mana yang dipilih. Karena sepertinya memang jalan bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Tapi ketika saya menyelidiki ayat ini, saya juga teringat dengan bagian firman Tuhan yang lain ya, di dalam Matius pasal 7 itu. Karena memang kelihatannya itu gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama. Tapi Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 itu dia berkata begini ya. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang, pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang bisa masuk di dalam kerajaan sorga? Kata Tuhan Yesus, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa yang bisa menikmati anugerah jamuan dari Allah? Itu adalah mereka yang sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang mungkin berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini orang-orang seperti gandum, saudara, seperti gandum. Mereka melayani Tuhan, mereka mengusir setan, mereka mengadakan banyak mujizat. Mereka tumbuh bersama-sama. Tetapi di dalam Yohanes itu dikatakan, 1 Yohanes, kelihatannya mereka bersama kita, tetapi sesungguhnya mereka bukan bagian dari kita. Itu jelas di dalam bagian firman Tuhan. Mereka bukan bagian, kelihatannya sama, tapi mereka bukan bagian dari kita. Sehingga Tuhan Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Jadi, Tuhan Yesus mengingatkan, banyak orang memang dipanggil, tapi sesungguhnya sedikit yang dipilih. Ini satu peringatan sebenarnya yang diberi oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, baik kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mendengarkan akan perumpamaan ini, dan termasuk kepada orang-orang Yahudi, dan kepada orang-orang yang kelihatannya beragama. Yesus berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Sehingga perumpamaan ini mengajak setiap orang untuk menyelidiki diri dengan sungguh-sungguh. Sungguhkah kita ini sebagai orang yang sungguh-sungguh sudah menikmati Injil dan bersekutu di dalamnya dan menyambut kasih karunia Allah melalui Injil Kristus yang menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan yang singkat ini. Amin.